Halo, selamat datang di Fakta Waktu. Channel yang selalu membawakan fakta-fakta unik, sejarah tersembunyi, dan fenomena viral yang bikin kamu mikir dua kali. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami. Hari ini, kita akan bahas sebuah fakta yang cukup mencengangkan dan lagi rame banget di media sosial. Ternyata, salah satu kota yang paling cepat tenggelam di dunia ada di Indonesia. Kira-kira kota mana ya? Dan apa penyebabnya? Yuk kita kupas tuntas. Teman-teman, kalian pasti udah sering dengar prediksi soal Jakarta yang katanya akan tenggelam. Tapi tahukah kalian kalau prediksi ini bukan isapan jempol belaka? Bahkan, beberapa lembaga riset dunia udah menetapkan Jakarta sebagai kota yang paling cepat tenggelam di dunia. Sebuah laporan dari Environmental Research Letters menyebutkan bahwa lebih dari 40% wilayah Jakarta sekarang ini berada di bawah permukaan laut. Bahkan, di beberapa titik di Jakarta Utara, penurunan tanah bisa mencapai 20 hingga 25 cm per tahun. Angka yang cukup ngeri kalau dibayangin, kalau dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di dunia seperti Tokyo, Bangkok, atau New Orleans, laju penurunan tanah Jakarta ini benar-benar di luar batas normal. Kok bisa separah itu? Apa penyebabnya? Ternyata, ada beberapa faktor utama yang bikin Jakarta tenggelam semakin cepat. Pertama, pengambilan air tanah secara berlebihan. Banyak gedung-gedung tinggi, pabrik, bahkan rumah-rumah di Jakarta yang masih mengandalkan air tanah sebagai sumber utama air bersih. Lama-lama, tanah yang bolong-bolong ini akhirnya turun dan amblas. Kedua, masalah klasik Jakarta, urbanisasi yang tak terkendali. Semakin banyak orang datang ke Jakarta, semakin banyak juga gedung dan jalan yang dibangun. Beban tanah makin berat, drainase makin buruk, dan banjir jadi makanan sehari-hari, belum lagi kalau kita ngomongin soal perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut perlahan tapi pasti ikut mempercepat proses tenggelamnya Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat bahwa permukaan air laut di sekitar Jakarta naik sekitar 0,8 cm per tahun. Contoh kasus, kita bisa lihat contoh nyata di daerah Muara Baru atau Pluit, Jakarta Utara. Di sana, beberapa rumah bahkan udah harus pakai pompa air 24 jam sehari supaya nggak kebanjiran air laut. Dulu, kawasan itu masih bisa dilewati kendaraan biasa. Sekarang, banyak yang harus dibangun lebih tinggi atau dikelilingi tanggul raksasa, dan jangan salah, masalah ini bukan cuma bikin Jakarta sering banjir, tapi juga bisa berdampak ke ekonomi, kesehatan, bahkan kehidupan sosial warga. Bayangin aja, kalau tiap tahun rumahmu harus direnovasi karena tanahnya terus turun dan terancam air laut. Berapa biaya yang harus dikeluarin? Mikrofon 2 bagaimana solusinya? Pemerintah sebenarnya udah mulai bergerak. Salah satunya dengan proyek National Capital Integrated Coastal Development, NCICD, alias Tanggul Laut Raksasa di Teluk Jakarta. Proyek ini diharapkan bisa menahan air laut supaya nggak masuk ke daratan. Selain itu, wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga jadi salah satu solusi jangka panjang. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu cukup? Karena faktanya, kalau pengambilan air tanah nggak dikurangi dan sistem drainase tetap buruk, proyek apapun nggak akan ada artinya. Jakarta akan tetap terancam tenggelam. Jadi, teman-teman, fakta bahwa Jakarta disebut sebagai kota yang paling cepat tenggelam di dunia ini benar-benar harus kita perhatikan. Bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kita sebagai warga harus mulai peduli. Kurangi penggunaan air tanah, jaga lingkungan, dan ikut mendukung program-program penyelamatan kota, karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Masa iya kita rela lihat kota yang katanya pusat segalanya ini perlahan-lahan hilang ditelan air? Terima kasih sudah nonton Fakta Waktu hari ini. Kalau menurut kalian, apa sih yang paling efektif supaya Jakarta nggak beneran tenggelam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa terus bagi-bagi fakta menarik lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ingat, waktu terus berjalan, dan setiap detiknya selalu ada fakta yang menunggu untuk kita ungkap.